Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai hidrolisis garam, di mana ini berkaitan dengan materi asam basa yang telah kita pelajari gitu ya. Jadi garam itu kan merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dengan basa gitu ya. Nah, garam ini merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa gitu ya. Garam merupakan elektrolit kuat yang terurai sempurna dalam air dan dalam beberapa kasus dia bereaksi dengan air. Nah, reaksi anion atau kation dari suatu garam atau keduanya gitu dengan air disebut sebagai hidrolisis garam. Hidrolisis garam ini biasanya mempengaruhi pH larutan, di mana sifat keasaman garam yang mengalami hidrolisis ini dipengaruhi oleh asam basa pembentuknya. Jadi garam itu ada yang terhidrolisis parsial, terhidrolisis total, atau yang tidak terhidrolisis. Garam yang terhidrolisis bisa diperhitungkan nilai pH-nya berdasarkan sifat keasaman larutan garam. Kita bahas satu-satu. Nah, pengertian hidrolisis itu sendiri apa? Nah, hidrolisis ini berasal dari kata hidro dan lisis, di mana hidro adalah air artinya gitu ya. Kemudian lisis artinya penguraian. Nah, jadi hidrolisis adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam gitu ya, atau ion H3O+ atau H+, dan basa atau ion OH- asalnya. Itu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis hidrolisis garam. Yang pertama, larutan garam di dalam air tadi kan sudah disebutkan ya, bahwa ada yang bersifat asam, basa ataupun netral. Nah, sifat asam basa ataupun netral dari suatu garam itu diakibatkan oleh adanya interaksi antara ion garam dengan air. Di dalam air, garam akan terionisasi, dan apabila ion yang terbentuk tersebut bereaksi dengan air, maka terjadi reaksi hidrolisis. Nah, kalau misalkan kation dari suatu garam itu bereaksi dengan air, ini yang pertama ya, maka dia akan menghasilkan ion H+, sehingga nanti konsentrasi ion H+ itu akan lebih besar daripada ion OH-, sehingga nanti larutannya akan bersifat asam gitu ya. Nah, kemudian kalau anion yang berasal dari garam itu bereaksi dengan air membentuk OH- gitu ya, sehingga nanti konsentrasi OH-nya itu lebih besar gitu ya daripada H+, maka dia akan bersifat basa. Kemudian kation maupun anion yang berasal dari garam itu tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam air tidak berubah dan larutan bersifat netral. Oke, kita bahas satu-satu. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat itu bagaimana sifat larutannya gitu ya, apakah asam, basa ataupun netral. Oke, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat itu jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- sehingga larutannya itu bersifat basa. Contoh di sini ada CH3COONA yang terbentuk dari asam lemah, CH3COOH gitu ya, dan basa kuat NaOH sehingga membentuk CH3COONA. Nah, nanti dia akan terionisasi menghasilkan CH3COO- dan Na+. Kemudian ion CH3COO- ini bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan gitu ya, reaksinya jadi kesetimbangan. Nah, ini bereaksi dengan air sehingga membentuk CH3COOH, ini merupakan asam lemah ya. Nah, plus OH-, jadi menghasilkan ion OH- gitu. Maka tadi larutannya dia akan bersifat basa. Nah, kalaupun misalkan di sini Na+ bereaksi dengan air, nanti dia akan membentuk NaOH gitu ya. Nanti NaOH yang terbentuk ini dari reaksi antara Na+ dan H2O itu akan kembali terionisasi lagi gitu ya, menjadi ion Na+ dan OH- karena dia merupakan basa kuat. Jadi di sini yang bereaksi dengan air hanya CH3COO-, anion dari asam lemahnya gitu ya. Nah, jadi reaksi ini merupakan reaksi hidrolisis parsial atau sebagian gitu ya. Jadi garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat dia terhidrolisis parsial.
Kemudian, nah kalau garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, dia akan bersifat asam di sini ya. Kenapa? Karena garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut nanti jika bereaksi dengan air akan membentuk ion H+. Di sini contohnya ada NH4Cl gitu ya. Garamnya akan menghasilkan terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, nanti ion NH4+ ini bereaksi dengan air membentuk NH3+ H3O+. Nah, atau H+ ya ini, sehingga larutannya tadi bersifat asam karena di sini membentuk H3O+ atau H+ gitu ya. Nanti ion Cl- ini tidak bereaksi dengan air gitu ya, karena kalaupun bereaksi dengan air dia akan membentuk HCl kan ya. Nah, HCl ini merupakan asam kuat gitu ya. Ingat kembali di pelajaran sebelumnya mengenai asam basa bahwa asam kuat ataupun basa kuat ya, dalam air itu dia terionisasi sempurna. Jadi kalaupun dia bereaksi dengan air nanti membentuk HCl, HCl itu akan terionisasi kembali menjadi H+ dan Cl- gitu ya. Jadi di sini yang bereaksi dengan air hanya ion NH4+ tuh. Jadi, nah reaksi ini juga merupakan hidrolisis parsial gitu ya. Jadi garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah itu terhidrolisis parsial. Oke, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah itu sifatnya seperti apa gitu ya? Apakah dia asam atau basa gitu ya? Karena sama-sama terbentuk dari asam lemah dan basa lemah gitu ya. Yang lemah. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini di dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air. Jadi baik ion dari asam lemah maupun dari basa lemah itu akan bereaksi dengan air. Contohnya di sini ada NH4Cn yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah gitu ya. Nanti dia akan terionisasi menjadi NH4+ plus Cn-. Nah, nanti ion NH4+ ini bereaksi dengan air akan membentuk ini NH4OH dan H+ gitu ya, membentuk H+. Nah, kalau Cn- dia bereaksi dengan air nanti akan menghasilkan ion OH- gitu ya. Nah, berarti kalau dari NH4+ dia akan bersifat asam berarti ya, karena menghasilkan H+. Dari Cn- menghasilkan OH- jadi bersifat basa. Nah, kemudian bagaimana menentukan larutan garam ini apakah dia asam atau basa gitu ya. Nah, dari kedua ion itu, garam itu ya, ion H+ dan ion OH- itu sifat larutan garamnya ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan dari kedua reaksi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan Ka lebih besar dari Kb itu maka larutannya menjadi asam gitu ya. Kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb maka bersifat basa. Jadi ini kan untuk yang asam itu berarti tetapan kesetimbangannya Ka gitu ya, tetapan kesetimbangan Ka. Tetapan kesetimbangan asam maksudnya. Nah, kalau basa Kb, tetapan kesetimbangan basa. Jadi ingat lagi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke. Nah, untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ini dia terhidrolisis sempurna gitu ya, karena baik anion maupun kation dia bereaksi dengan air. Nah, kemudian garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ion-ion yang dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini tidak ada yang bereaksi dengan air gitu ya, sebab jika dianggap bereaksi maka akan segera terionisasi kembali gitu secara sempurna membentuk ion-ion semula. Contohnya di sini NaCl dia terbentuk dari NaOH yang merupakan basa kuat dan HCl gitu ya yang merupakan asam kuat. Nah, jadi nanti dia terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nanti kalaupun dia bereaksi dengan air, dia akan membentuk NaOH ataupun HCl gitu ya, yang merupakan asam kuat dan basa kuat. Di mana asam kuat dan basa kuat ini dia akan terionisasi sempurna gitu ya. Ingat kembali pelajaran sebelumnya bahwa asam kuat dan basa kuat itu akan terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cn- gitu ya. Kalau di sini NaOH dan HCl gitu. Nah, sehingga konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air tidak terganggu sehingga larutannya bersifat netral gitu. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini jadi dia tidak terhidrolisis, larutannya bersifat netral.
Kemudian, nah kita akan bahas perhitungan pH dari larutan garam. Bagaimana menghitung pH dari larutan garam? Ya, kita ketahui dulu sifat-sifat dari pH larutan garam gitu ya. Jadi tadi setiap garam itu mempunyai komponen basa, kation, dan asam atau anion. Sebagian asam dan basa tergolong elektrolit kuat gitu ya, asam kuat dan basa kuat. Sedangkan sebagian lainnya tergolong elektrolit lemah, asam lemah dan basa lemah. Oke, contoh kalau yang terbentuk dari asam kuat yaitu ada H2SO4, HCl gitu ya, HNO3, HBr dan HClO4. Nah, kemudian kalau contoh yang dari basa kuat itu asam basa dari semua logam kali tanah gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu relatif lemah atau bahkan tidak dapat bereaksi sama sekali dengan air. Sementara itu, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah relatif kuat bereaksi dengan air gitu ya. Jadi relatif kuat, dia akan mengalami hidrolisis. Nah, pH larutan garam bagaimana itu ya? Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak bereaksi dengan air gitu ya, atau tidak terhidrolisis seperti yang tadi sudah dibahas gitu ya. Jadi pH larutannya itu sama seperti pH air murni, yaitu pH-nya 7 gitu ya, karena tadi sudah disebutkan juga di awal bahwa larutannya itu bersifat netral gitu ya, berarti pH-nya sama dengan 7. Kemudian garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat itu tadi kan disebutkan bahwa dia akan bersifat basa gitu ya, sehingga pH-nya akan lebih besar dari 7. Oke, garam jenis ini gitu ya yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ini terhidrolisis hanya anion dari asam lemahnya saja gitu ya. Reaksinya ini ada bisa dilihat, amin itu merupakan anion dari asam lemah plus H2O akan menghasilkan asam lemah plus OH- gitu ya, ion OH-. Nah, ini tetapan hidrolisisnya. Jadi ingat lagi materi tetapan kesetimbangan gitu ya. Berarti di sini kalau tetapan hidrolisis lambangnya KH sama dengan konsentrasi dari reaktan produk gitu ya. Konsentrasi dari produk per konsentrasi reaktan. Ini harusnya dalam kurung ya, yang aminnya ketinggalan menulisnya, mohon maaf. Oke, berarti di sini produknya adalah konsentrasi dari Ha. Ha itu asam lemah dikali konsentrasi OH- per konsentrasi amin, anion dari asam lemah. Tuh, nah H2O tidak masuk ke dalam tetapan. Kenapa? Karena dia merupakan fasanya itu liquid gitu ya, dimana fasa suatu zat yang memiliki fasa liquid itu dia berarti tidak berubah konsentrasinya, jadi diabaikan gitu ya, maka tidak dimasukkan ke dalam persamaan tetapan hidrolisis ini gitu ya. Ingat lagi di materi tetapan kesetimbangan sudah dibahas ya. Nah, di sini ada penurunan rumus gitu ya untuk tetapan hidrolisis. Nanti bisa kalian lihat di sini nanti sehingga hasil akhirnya itu KH itu sama dengan KW per KA gitu ya. Jadi kita bisa mencari nilai tetapan hidrolisis dengan rumus KW per KA gitu ya. Oke, selanjutnya atau di sini KW per KA itu sama dengan berarti HA, konsentrasi HA dikali OH- per konsentrasi amin dari sini ya. Oke. Nah, jika konsentrasi asam lemah dan konsentrasi OH- itu sama gitu ya, maka nanti setelah diturunkan rumusnya maka akan kita bisa tahu rumus untuk mencari konsentrasi dari OH-. Sini kalian bisa lihat ya penurunan rumusnya, nanti berarti akan dihasilkan ini. Untuk mencari konsentrasi OH- itu sama dengan akar KW per KA dikali konsentrasi amin gitu ya, atau anion dari asam lemahnya itu, atau ini.
dikali M gitu ya. M itu konsentrasi berarti. Nah, sehingga nanti kita akan tahu pOH gitu ya. pOH itu sama dengan min log OH min, konsentrasi OH min. Nanti dari pOH juga kita bisa tahu kan ya nilai pH-nya. Tuh, ingat lagi rumus yang sebelumnya kita sudah pelajari. Oke, nah di sini ada juga derajat hidrolisis gitu ya, memiliki derajat hidrolisis. Kalau dulu kita sudah mempelajari dari kesetimbangan kimia ada derajat ionis disosiasi gitu ya, derajat disosiasi. Nah, kalau di hidrolisis berarti dia memiliki derajat hidrolisis yang mana itu merupakan perbandingan jumlah mol yang terhidrolisis dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, derajat hidrolisis garam itu dilambangkan dengan alfa yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ini dirumuskan sebagai ini. Nah, ini untuk derajat disosiasi garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Ini derajat hidrolisisnya, gitu ya. Alfa sama dengan akar KH per M atau akar A sama dengan akar KW per Ka kali M. M itu berarti konsentrasinya gitu ya. Nah, garam dari asam kuat dan basa lemah itu bagaimana pH-nya, perhitungannya. Nah, garam jenis ini mengalami hidrolisis sebagian gitu ya, tadi sudah dibahas, atau hidrolisis parsial. Nah, pH-nya itu kurang dari 7 karena dia akan bersifat asam gitu ya, karena di sini asam terbentuk dari asam kuat. Oke. Nah, ini untuk rumus KH-nya, ini bisa kalian lihat ya. M+ itu kation dari basa lemah direaksikan dengan H2O maka menghasilkan ini, itu ya, bisa kalian lihat. Maka kita tahu tetapan hidrolisisnya. Nah, ini sama penurunan rumus seperti yang tadi ya, KH-nya berarti KW per KB karena dia bersifat ini yang berasal dari basa lemah. Nah, kemudian kita bisa tahu konsentrasi dari H+. Ini penurunan rumusnya. Kita bisa tahu konsentrasi dari H+ itu sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi M+. M+ ini ya, basa lemahnya. Kation dari basa lemah. Atau H+ sama dengan akar KW per KB dikali M. M itu konsentrasi. Di sini ada keterangannya ya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu konsentrasi H+, maka kita bisa tahu pH gitu ya. pH itu rumusnya min log H+, konsentrasi H+. Nah, derajat hidrolisis garam untuk yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu ini. Derajat hidrolisisnya alfa sama dengan akar KH per M atau akar KW per KB dikali M. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, garam jenis ini mengalami hidrolisis total atau terhidrolisis sempurna itu ya, tadi sudah disebutkan. Maka pH larutannya itu tadi dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh Ka dan Kb-nya gitu ya. Nah, ini ketentuannya. Jika Ka sama dengan Kb maka larutan bersifat netral atau mempunyai pH 7. Nah, tapi kalau Ka lebih besar dari Kb maka pH-nya kurang dari 7. Dia bersifat asam soalnya ya. Nah, ketiga, jika Ka kurang dari Kb maka dia akan bersifat basa sehingga pH-nya lebih dari 7. Ini perhitungannya. Contoh di sini reaksi antara kation dan anion dengan air gitu ya dari asam lemah basa lemahnya. Maka nanti ada tetapan hidrolisisnya seperti ini. Itu ya. KH sama dengan MOH dikali HA. MOH itu basa lemah dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi dari kation dan anionnya gitu ya. Ini dari sini, dari reaksi di atasnya. Nah, kemudian ini ada penurunan rumusnya sehingga KH itu bisa dicari juga dengan rumus KW per Ka dikali Kb. Nah, kemudian kita bisa hitung nih konsentrasi H+-nya jika persamaannya dikalikan dengan ini ya. Ini penurunan rumusnya, kita bisa tahu nanti H+. Untuk mencari H+-nya berapa? Berarti di sini H+ sama dengan akar Ka dikali Kw per Kb. Kemudian
Atau untuk konsentrasi OH- ini rumusnya akar KW kali KB per KA gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk derajat hidrolisis garamnya untuk yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini berarti seperti ini. Alfa sama dengan akar KH per 1 plus akar KH. Ini untuk mencari derajat hidrolisis garamnya. Ini sini ada contoh soal, tentukan pH larutan 0,4 molar NH4 NO3. Nah, di sini KB-nya diketahui itu ya, KB dari NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, pembahasannya, larutan NH4NO3 ini merupakan larutan garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Asam kuatnya di sini berarti HNO3 gitu ya. Basa lemahnya NH4OH. Oke, nah berarti kita bisa tahu pH dari suatu larutan garam ini dengan mencari konsentrasi H+ dulu gitu ya. Nah, konsentrasi H+-nya di sini kita tahu rumusnya tadi akar KW per KA dikali konsentrasi ya, dikali M. Nah, KW-nya itu kan tadi ketentuan itu ya, di sini sama dengan 10 pangkat min 14, sama dengan yang sebelumnya kita bahas di asam basa itu ya. KW itu 10 pangkat min 14. Nah, KA-nya ini diketahui 1 kali 10 pangkat min 5 itu ya. Tinggal kita masukkan ke persamaan. Dikali dengan konsentrasi larutannya gitu ya. 0,4, maka dihitung, maka nanti ketahuan konsentrasi H+-nya, tinggal kita masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+, tinggal kita masukkan aja gitu ya. Kita hitung tuh, maka dihasilkan ini. Oke, cukup sampai di sini dulu ya materi ini. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.